Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akan keamanan bagi penganutnya. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Islam merupakan agama yang melarang untuk berbuat hal yang dapat membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain, atau tidak ada keburukan dan tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan. Hadis riwayat Daruqutni dan yang lainnya. Pendengar yang budiman, hadis ini menjelaskan kaidah la darar wala dirar yang telah dibakukan para ulama. Para ahli fikih mengkiaskan semua perkara-perkara yang berbahaya dengan kaidah ini, terutama masalah-masalah kontemporer yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak bahaya dan menimbulkan bahaya tanpa alasan yang benar. Adapun menimpakan mudarat kepada seseorang dengan cara yang benar, maka itu tidak termasuk yang dilarang dalam hadis ini. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala lalu dihukum sesuai dengan kejahatannya, atau seseorang menzalimi orang lain lalu orang yang dizalimi menuntut balas dengan adil. Karena yang dimaksud dalam hadis ini ialah menimbulkan mudarat dengan cara yang tidak benar. Contoh la dirar, yaitu seseorang merokok atau mengkonsumsi narkoba. Orang ini berarti telah berbuat bahaya atau kerugian terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia wajib dicegah dan ia wajib berhenti dari tindakannya itu, karena ia telah menzalimi dirinya sendiri dan membahayakan orang lain. Contoh wala dirar, seseorang mengkhianati atau menipu kita. Maka untuk mengamalkan potongan hadis ini, kita tidak boleh membalasnya dengan menipu atau mengkhianatinya. Contoh lain, si A telah menzinai wanita B, maka keluarga wanita yang dizinai tidak boleh membalas A dengan menzinai keluarga si A. Akan tetapi, hendaknya dilaporkan ke penguasa agar pelakunya dihukum. Pendengar yang budiman, rahimanillahu wa iyyakum. Adapun perbuatan atau tindakan yang dapat memberikan mudarat atau bahaya di antaranya adalah, yang pertama, tindakan yang tujuannya untuk menimbulkan mudarat kepada orang lain. Tindakan ini jelas buruk dan diharamkan. Di antaranya dalam wasiat, misalkan dalam bentuk melebihkan bagian ahli waris tertentu dari bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya pasti akan merugikan ahli waris lainnya. Atau berwasiat kepada orang lain dengan harta yang lebih dari sepertiga hartanya. Akibatnya jatah ahli warisnya akan berkurang. Begitu juga dengan masalah rujuk menikah. Barang siapa bermaksud menimbulkan mudarat ketika merujuk istrinya, ia berdosa. Ini seperti kejadian yang terjadi pada masa permulaan Islam, sebelum talak dibatasi dengan 3 talak. Ketika itu, seorang bisa mentalak istrinya, kemudian meninggalkannya. Ketika iddah istrinya hampir habis, ia rujuk dengan istrinya, kemudian mentalaknya lagi. Ia berbuat seperti itu tanpa batas akhir. Ia membiarkan istrinya dalam status yang tidak jelas, antara berstatus ditalak atau dirujuk. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala membatalkan perbuatan seperti itu dan membatasi talak hingga 3 kali saja. Dalam hal ila atau bersumpah tidak menggauli istri, orang-orang jahiliyah zaman dahulu ada yang melakukan tindakan selama 1 atau 2 tahun. Tujuannya ialah menyengsarakan istrinya. Akibatnya, sang istri menjadi wanita yang terkatung-katung dan tidak merasa sebagai istri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan masa ila sampai batas 4 bulan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian halnya darar dalam jual beli. Islam melarang seluruh bentuk jual beli yang mengandung darar atau bahaya dan membahayakan kaum muslimin lainnya. Islam melarang jual beli inah, jual beli dengan lemparan batu, jual beli gharar atau yang tidak jelas, jual beli dengan riba dan lain sebagainya. Kemudian tindakan yang memberikan mudarat kedua, tindakan yang tidak murni untuk memudaratkan,
dia mempunyai tujuan lain yang benar. Misalnya, seseorang menggunakan barang miliknya untuk kebaikan dirinya, namun tindakannya menimbulkan mudarat pada orang lain, atau melarang orang lain memanfaatkan barang miliknya, sehingga orang yang ia larang mendapatkan mudarat karena larangannya. Masalah yang pertama, seseorang menggunakan barang miliknya untuk kebaikan dirinya, namun tindakannya menimbulkan mudarat pada orang lain. Jika itu terjadi secara tidak wajar, misalnya seseorang menyalakan api di lahannya di hari yang panas, kemudian api membakar apa saja yang ada di lahan itu dan di lahan sekitarnya. Pelaku tindakan ini berarti telah berbuat zalim dan harus mengganti kerusakan yang diakibatkan oleh tindakannya. Namun, jika hal tersebut terjadi secara wajar, maka sebagian pendapat mengatakan ia tidak dilarang berbuat seperti itu. Sebagian yang lain berkata ia dilarang berbuat seperti itu. Di antara contohnya ialah seorang membuka lubang dinding di rumahnya yang tinggi, atau membangun rumah tinggi sehingga ia bisa melihat tetangganya dan ia tidak menutupnya. Akibatnya tetangga merasa terganggu dan oleh karena itu ia wajib untuk menutupnya. Contoh lainnya, pendengar, adalah perkara yang menimbulkan mudarat kepada sama penghuni rumah. Misalnya, seseorang yang mempunyai bau badan yang tidak enak dan lain sebagainya. Orang ini harus menghilangkan bau badannya. Kemudian masalah yang kedua, melarang orang lain memanfaatkan barang miliknya. Seperti melarang orang lain menyandarkan kayu pada tembok rumahnya. Ini tidak boleh kecuali kalau menimbulkan bahaya bagi pemilik tembok. Misalnya temboknya kurang kuat sehingga dikhawatirkan akan roboh. Dan termasuk dalam cakupan kandungan sabda Nabi SAW, tidak boleh memudaratkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani para hambanya untuk mengerjakan hal-hal yang mendatangkan mudarat kepada mereka. Karena apa saja yang Dia Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada mereka adalah intisari kebaikan agama dan dunia mereka. Serta apa saja yang Dia larang dari mereka adalah intisari kerusakan agama dan dunia mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak memerintahkan kepada hamba-hambanya dengan sesuatu yang akan membahayakan fisik mereka, karena semua ajaran Islam pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.